menjaga kesehatan. Apalagi ini hari Jumat itu biasanya hari Jumat berkah kayak gitu ya. Berkah itu berarti biasanya pahalanya banyak. Ada yang sudah melakukan kebaikan pada pagi hari ini? Belum? Ada? Oh, sudah. Soalnya apa? Masih makan anjing-anjingnya siapa? Anjingnya bagus. Ada lagi? Aku udah kasih makan kucing liar nih. Kucing liar kamu di mana? Itu di depan rumahku nih. Oh, depan. Bagus, itu juga bisa. Oke, nah ini di hari Jumat ini semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah kita berdoa. Baik, boleh dipimpin oleh Bintang. Silakan Bintang untuk memimpin berdoa pada hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Bintang. Baik, yuk kita cek absensinya dulu. Oke, adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Devina. Kenapa Devina? Sakit. Sakit apa? Ya, kita doakan semoga Devina cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amin. Oke, mesti dicatat dulu di catatan di sini ya, Devina. Oke, nah biar kita semangat pada hari ini Jumat, apalagi ada yang punya kata mutiara atau motivasi? Aku nih. Oke, dari punya motivasi hari ini apa tadi? Tersenyum apapun yang terjadi, karena senyum adalah sedekah. Yang terjadi kita harus senyum karena senyum termasuk sedekah. Sip. Yo, untuk permulaan ya, silakan. HP pada bawa semua kan? Oke. Yo, nanti di sini akan meminta HP. Jika HP tidak digunakan bisa ditaruh di laci lagi. Tapi sekarang HP akan digunakan dan di sini akan mengirimkan kuis pertama. Ya, kuis pertama untuk mengetahui apakah kalian sudah siap tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor. Oke, yuk silakan HP-nya semuanya disiapkan. Miss Indun akan kirimkan Google Form-nya. Oke ya, Miss Indun akan kirimkan Google Form-nya di grup. Oke, sudah ya. Jadi sebentar, Miss Indun kirimkan Google Form. Ya. Oke, ya silakan diisi dulu Google Form-nya. Di sini ada 4 soal. Kalau salah nggak apa-apa, dicoba dulu. Ya, silakan. Oke. Sudah kita udah mengisi ya. Oke, good job, kita sudah mengisi. Yang lainnya sudah. Oke, Heaven juga sudah. Sony sudah. Nama lengkap. Ya, nama lengkap. Oke. Sudah. Oke, Janita. Yang lainnya sudah. Cici sudah. Sudah. Rumah sudah. Oke, sudah. Yuk, tinggal sudah sama ya. Oke, jika sudah semua, silakan ditaruh di laci kembali. Kita akan fokuskan kepada pelajaran yang pertama. Oke, yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus fokus dulu. Ya, oleh fokus itu maka Miss Indun akan mengajak kita games terlebih dahulu, yaitu disebut sebagai pena saut ya, atau disebut rebut pena. Nah, rebut pena itu seperti apa? Jadi nanti boleh 1 ballpoint, setiap satu meja menyediakan 1 ballpoint saja. Ini yang mana? Mauan? Yang ini saja. Oke, ditaruh di atas buku ya. Oke, di atas buku tuh. Ini juga ditaruh di atas buku. Oke, nah, di atas buku. Oke, siap? Sudah ya. Nanti setiap Miss Indun bilang siku, berarti kalian di sini siku, terus sekat, sakit. Oke, satu Miss Indun bilang sikat, maka kalian harus rebutan mengambil ballpoint. Oke, siap?
kuis. Oke, jawaban kuis. Miss Yudin akan membentuk kelompoknya ya. Ternyata kelompoknya sama kayak kemarin. Ya, sama seperti minggu kemarin. Kayaknya cocok ya, ada Cici, Olive, Heaven, Janeta kelompok 1. Oh, ini sudah pas juga. Ada Garin, Nala, Bima, dan ada Bintang kelompok 2. Dan kelompok 3 ada Rachel, ada Sony, dan ada Tata. Oke, harusnya ada Bintang. Ya, Kak Papa digunakan hari ini. Oke, nah kemarin kita sudah belajar tentang suhu minggu kemarin, ya kan? Suhu itu ada berapa skalanya, masih ingat nggak skala suhu? Kemarin ada berapa? 4. Yang pertama Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Terus habis itu kalor. Masih ingat nggak rumus kalor apa? Kimajet. Yaitu Q sama dengan MC delta T. Sip ya. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang namanya perpindahan kalor. Ya, apa itu perpindahan kalor? Nah, perpindahan kalor sebelumnya itu di sini mau menanyakan, kalian pasti sering banget yang mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Apa yang kalian rasakan sih sewaktu mengikuti upacara hari Senin? Panas. Terus apa lagi? Capek. Terus apa lagi? Keringat. Ya, keringat itu juga keluar karena ada udara panas. Terus habis itu sebentar lagi ada yang mau kemah ya, kita akan melakukan kemah. Dulu waktu SD sudah pernah kemah belum? Sudah. Pernah melakukan api unggun? Pernah. Nah kalau kalian mendekati api unggun apa yang dirasakan? Panas, hangat. Tapi kalau menjauhi api unggun, dingin. Berarti dia juga berhubungan dengan suatu panas yang menjalar. Nah panas yang menjalar seperti apa? Itu nanti akan kita bahas. Oke, nah sekarang tujuan kita itu apa sih? Gitu ya. Kita hari ini akan belajar tentang apa? Gitu ya. Ya kita akan belajar yaitu tentang pemahaman IPA, yaitu adalah tentang pemahaman di mana nanti di sini akan memberikan lembar dan di situ sudah ada petunjuknya. Yang lembar pertama yaitu kita akan mengamati suatu video di mana di situ kita akan mengamati tentang perpindahan kalor, tipe-tipe kalor, terus habis itu peristiwa apa yang terjadi, dan nanti lembar kedua kalian akan mendapatkan juga bahan ajar dari sini yaitu tentang fungsi dari perpindahan kalor. Jadi kegunaan sehari-hari itu seperti apa? Itu lalu nanti ada lembar ketiga yaitu diharapkan kalian akan membuat suatu aktivitas. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Tidak ada? Oke, yuk lanjut lagi. Oke, lanjut. Di sini akan memberikan suatu lembar. Ya, ini adalah lembar LKPD. Ya, ini aktivitas belajar. Di sini sudah ada tujuannya dan proses keterampilan yang akan dinilai. Ya, nah di sini nanti diharapkan kalian bisa memahami arti perpindahan kalor tersebut. Oke, ini. Yuk, silakan bisa dibuka halaman yang pertama, yaitu kita akan pelajari tentang macam-macam perpindahan kalor dan arti perpindahan kalor. Boleh menggunakan HP satu untuk berdua atau satu-satu. Di sini akan kirimkan link yaitu tentang perpindahan kalor. Oke, nanti lalu didiskusikan bersama-sama artinya apa, terus contoh kehidupan sehari-harinya seperti apa. Oke, linknya disimulasikan di grup ya, silakan bisa dibuka. Oke, ini adalah link tentang perpindahan kalor. Nah, lalu kalau misalnya belum, kita bisa melihat videonya dulu dari Sidun yang lihat. Oke, silakan semuanya bisa fokus ke depan. Sidun akan memutarkan satu video. Ya. Warna putih, memangnya apa hubungannya warna baju dengan colors? Ada dong, saat kamu memakai baju berwarna hitam, maka bajumu akan menyerap panas lebih banyak
lucu berwarna putih. Halo sahabat cerdas, kenalkan, saya Aulia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada perpindahan kalor terbagi atas 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, yang panasnya akan bersentuhan dengan gelas. Panas dari teh membuat gelas menjadi ikut panas. Itu berarti kalau berpindah dari teh panas ke gelas, teh panas yang bersuhu tinggi dan gelas yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Secara ilmiahnya sih dapat dikatakan kalau benda yang dipanaskan, maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, itu berarti mereka akan saling bertumbukan dan terus mengalir. Pemantulan inilah yang membuat gerakan partikel semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Karena itulah konduksi disebut perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Pada perpindahan kalor secara konduksi, tidak semua benda menerima panas dalam waktu yang sama. Ada yang cepat menghantarkan panas, ada juga yang lambat. Hal itu bergantung pada jenis bahannya. Bahan penghantar panas dibedakan menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan buruk. Contoh konduktor yaitu timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Contoh isolator yaitu air, bata, kayu, styrofoam, kaca, dan udara. Perpindahan kalor yang kedua yaitu secara konveksi. Saat memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih tinggi panas. Namun, dengan kelamaan, air bagian atas juga ikut menjadi panas. Hal ini terjadi karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Lalu bertukar dengan partikel air dingin ke bagian bawah membentuk sebuah aliran. Pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel bendanya. Contoh peristiwa konveksi lain yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari di pesisir. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Karena itulah udara di daratan bergerak menuju ke lautan dan udara lautan berpindah ke daratan, maka terjadilah angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari di pesisir. Daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Karena itulah udara di lautan yang lebih hangat bergerak ke daratan dan digantikan oleh udara di daratan. Maka terjadilah angin darat. Perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantara atau medium. Oleh karena itu, kalian akan merasa panas saat berjalan di tengah hari yang cerah. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Ada beberapa keadaan dalam perpindahan panas secara radiasi, yaitu yang pertama, warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor
kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Saat menjemur pakaian berwarna hitam dan putih, maka pakaian berwarna hitam akan lebih cepat kering dibandingkan dengan pakaian berwarna putih. Hal ini terjadi karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih. Keadaan kedua yaitu suhu benda. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ingat, kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sebaliknya, semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Itulah mengapa es akan meleleh ketika berada di luar pendingin. Keadaan ketiga yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Nah, bagaimana sahabat cerdas? Sudah paham kan tentang perpindahan kalor? Baik, ini adalah video yang Miss ambil dari ruang belajar. Yuk, sekarang kita bisa mengerjakan untuk lembar yang pertama. Nah, nanti kalau misalnya dirasa masih bingung lagi, bisa belajar melalui video yang tadi Miss sudah share di grup. Yuk, silahkan bisa dikerjakan sekarang, yaitu tentang perpindahan kalor, arti konduksi, konveksi, dan radiasi, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan bisa didiskusikan. Oke, silakan bisa dikerjakan. Ya, videonya bisa dibuka dulu, nggak apa-apa. HP-nya bisa dipakai, HP-nya bisa dilihat ya. Oke, silakan HP-nya boleh didiskusikan. Oke, silakan diskusikan. Artinya konduksi apa, konveksi apa, radiasi apa. Jangan lupa ditulis namanya juga ya, nama lengkap kelompoknya. Oke, ya, nama lengkap. Oke, bisa dilihat dulu ya. Tulis lembarnya sambil diskusi ya, boleh. Atau ada yang mau bingung bisa bertanya ke Miss Ibu. Oke, jika dirasa ada yang lebih mudah menggunakan bahan ajar atau literasi, itu bisa juga menggunakan bahan ajar yang di sini. Boleh pakai video atau yang ini. Nah, ini adalah model belajar yang beda. Ada yang mau pakai video atau pakai bahan ajar. Ya, oke. Silakan. Nanti jangan lupa lembar jawab yang pertama dan juga lembar jawab yang kedua. Boleh dibagi-bagi. Oh, ini mengerjakan yang lembar jawab satu. Oh, yang satunya mengerjakan lembar jawab yang kedua. Ya, lembarnya apa saja boleh didiskusikan. Oke. Ya, ini skip aja. Nah, tadi udah ya. Nah, ini bisa. Konversi, radiasi.
Olin mau pakai video atau mau bahan? Boleh. Senyap, oh ya, berarti mau pakai berdua ya, berarti bisa. Ini jadi tamu mereka pakai video ya. Ya, kalau dibagi tugasnya ya. Jadi siapa yang bagi, siapa yang bagi boleh. Dikerjakan saja, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Bisa lihat di videonya. Video, oh nggak, ini mau pakai buku aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tinggal tanya tulis Indonesia ya. Jelas, sudah paham saya? Oke. Kelompok sini ada yang ditanyain? Sudah. Oke. Bagian tugasnya sudah bisa? Sudah. Oke. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Ada. Bagian tugasnya sudah oke? Ya. Dan selamat mengerjakan. Sudah? Lembar yang kedua sudah? Oh iya. Nah, lembar kedua yaitu adalah tentang nih pemanfaatan teknologi. Tadi kan sudah ya, ada di bahan ajar maupun di videonya. Boleh didiskusikan kira-kira teknologi apa yang mau kalian buat. Jadi kalau kalian mau searching boleh nggak? Boleh pakai aja semuanya. Ya mau model seperti apa. Sudah nemu arti dari konduksi? Sudah. Konduksi itu apa? Ada yang tahu? Perpindahan kalor apa sih? Coba yang dijelaskan boleh? Perpindahan kalor melalui suatu penangkaran zat akan setting dengan bagian biasa. Ya, jadi perpindahan kalor tanpa ada perpindahan zat tersebut. Oke. Terus yang konveksi sudah, kelompok 2 konveksi apa? Perpindahan panas melalui aliran zat antara yang ikut.
Ya, jadi melalui aliran zat yang ikut berpindah. Terus radiasi kelompok 3 sudah ya apa? Iya, tanpa perpindahan zat perangkat. Oke, yuk sekarang dikerjakan untuk yang lembar 2. Oke, kita masih ada waktu 1 jam pelajaran lagi ya. Harus diselesaikan. Oke, lembar kedua boleh dikerjakan. Nah, ini kamu disuruh untuk mencari teknologi dan manfaat sehari-hari. Nah, ini kami kan di sini sudah ada di bukunya sini yaitu adalah tentang penggunaan manfaat sehari-hari. Oh, ada lemari es, ada pendingin air, terus habis itu nanti ada lagi yaitu tentang pendingin minuman, terus habis itu ada termos. Nah, ini adalah pemanfaatan kalor pada sehari-hari eksternal ya. Itu juga pemanfaatan kalor. Tahu nggak kalor pembakaran itu? Kalor pembakaran itu adalah yang membuat seperti kayak bentuk kapur. Zaman dahulu itu adalah nulis pakai kapur, terus sekarang itu memang masih berubah. Jadi ini adalah pemanfaatannya. Nah, ini dibaca dulu lalu didiskusikan apa yang akan kalian tulis. Ya, ya, sama-sama. Oke, ya, itu di sini yang nomor 2 yaitu tentang contoh pemanfaatan. Nah, ini bisa didiskusikan ya, sifat kalornya seperti apa kayak gitu. Terus habis itu fungsinya apa aja, di sini fungsinya baik banget. Ada yang kemarin di sini pernah mengatakan kan ada yang kalor itu menyerap kalor sama melepaskan kalor. Nah, di sini yang menyerap kalor apa, yang melepaskan kalor apa. Nah, ini bisa didiskusikan. Oke. Nanti kalau sudah selesai bilang sendiri ya. Ya. Jadi kan pemanfaatan ya, ini yang pendingin, ini yang ya pendingin juga enggak, terus ini juga pendingin, pakai masker itu ternyata panas. Bisa diskusikan mana yang termasuk teknologi pemanfaatan kalor sama yang sebagai pendinginnya. Itu jadi bisa didiskusikan. Nah, semuanya ya. Sudah apa sini? Sudah ya, sambil menunggu temannya yang lain ya. Jadi sambil menunggu, jadi biar kita semuanya serentak nanti untuk menjawab bersama-sama ya. Ini ya.
Kalau di buku paket kalian itu di halaman 95 itu di buku paket kalian itu sama ya, itu sama, ada pemanfaatannya juga itu bisa dibaca atau melalui YouTube yang sudah di share tadi. Baik, 5 menit lagi ya untuk lembar jawab yang kedua. Oke. Silakan 5 menit lagi diskusinya supaya kita bisa melanjutkan ke aktivitas yang selanjutnya. Yuk. Sudah selesai semuanya? Nomor 1 sudah belum? Sudah semua. Nomor 2? Sudah. Nomor 3? Sudah. Oke, yuk kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang soalnya melalui diskusi ada beberapa teknologi pemanfaatan kalau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagi kelompok 1 apakah alat-alat yang digunakan untuk kalau pemanfaatan kalau sehari-hari apa contohnya? Nomor 1 lemari es, terus termos. Oke, kalau lemari es itu digunakan untuk apa? Lemari es adalah alat yang digunakan untuk membuat es atau mendinginkan sayuran dengan buah dan buah. Oke, siap. Berarti lemari es itu adalah alat yang digunakan untuk membuat es atau mendinginkan suatu bahan baik sayuran maupun daging. Lalu kalau termos, yaitu adalah Termos adalah alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor dari dalam keluar atau sebaliknya. oke, siap. Jadi termos itu adalah yang mencegah terjadinya perpindahan kalor dari dalam ataupun luar. Oke, terus yang kedua yaitu adalah salah satu teknologi pemanfaatan kalor yaitu pendingin sederhana. Diskusikan kepada rekan umum pendingin sederhana dijelaskan prinsipnya. Kalau itu pendapatnya apa nomor 2 tentang pendingin yang sederhana? Kulkas ya, oke. Jadi sama ya. Jadi kayak misalnya kulkas itu bisa untuk mendinginkan atau mengawetkan ya di dalamnya. Oke, nah sekarang kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk yang tentang alat-alat maupun pemanfaatan kalor? Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, oke. Nala apa? Kalau kita panas. Oh, kalau pakai baju hitam lebih panas ya? Kalian pernah nggak ngerasain kalau misalnya pergi keluar pakai baju hitam sama pakai baju putih apakah berbeda? Beda ya. Makanya kenapa waktu upacara kita seragamnya warna putih? Karena apa? Sebenarnya itu tadi sudah dijelaskan di video. Nanti di sini akan mengulang kembali ya. Nih, di sini akan mengulang kembali yaitu tentang ya. Ini di sini videonya yaitu tentang radiasi ya. Ini masih konveksi. Menerangkan yaitu tentang radiasi. Oke. Ya. Oke, atau enggak bisa. Nah, ini dia nih. Radiasi itu kan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat atau
ada nanti di sini akan lihatkan. Nah, sedangkan semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar ruang awan yang diradiasikan ke lingkungan. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar ruang kalor yang diterima dari lingkungannya. Jadi radiasi itu punya rumus, yaitu adalah ada emisivitas warna. Semakin gelap, maka emisivitasnya semakin mendekati 1 atau semakin besar. Jadi emisivitas itu dari 0 sampai 1. Jadi kalau mendekati 1 itu artinya menjadi gelap, maka daya serapnya semakin besar. Makanya kenapa kalau misalnya kalian mau berpergian mending menggunakan baju yang terang. Kalau gelap itu biasanya untuk suhu dingin berpakai. Ya, oke. Terus selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya? Iya, Zaneta. Gimana ya cara untuk mengeluarkan makanannya? Oh, ya, jadi bulan depan ya? Bulan depan mau kemana ya kalian ya? Bagaimana cara mengawetkan? Nah, Musibin sama, Musibin akan mengajarkan bagaimana kita cara pendingin atau untuk menyimpan makanan tanpa menggunakan listrik, gitu ya. Di sini ada videonya. Nah, di sini ada videonya. Di sini putarkan. Nah, ini. Halo, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kulkas sayur dan buah tanpa listrik. Kulkas sayur dan buah tanpa listrik di video ini terinspirasi karya Arya Katrina Hendra dan Sanita Putra Ramadan. Dari bahan yang sederhana di sekitar kita bisa menjadi barang yang bermanfaat, terutama agar para pembeli UMKM kuliner tidak perlu setiap hari ke pasar untuk membeli sayur dan buah segar, terutama sama pembeli ini. Yuk kita buat kulkasnya. Bahan yang diperlukan: kaleng bekas, styrofoam box, pasir, dan air dingin. Langkah pembuatannya: pertama, masukkan pasir ke dalam styrofoam box, lalu ratakan. Kedua, letakkan kaleng berisi sayur atau buah di atas pasir yang ada di dalam styrofoam box. Selanjutnya, masukkan pasir memenuhi sekeliling kaleng. Lalu, tuang air dingin yang telah dipersiapkan ke sekeliling kaleng. Terakhir, tutup styrofoam box dan simpan di tempat yang tertutup. Satu hari kemudian, buah dan sayur masih segar. 2 hari kemudian, buah dan sayur juga masih segar. 3 hari kemudian, sayur juga mulai sedikit layu. 4 hari kemudian, sayur mulai banyak yang layu. Dengan demikian, kulkas sayur dan buah tanpa listrik ini efektif untuk menahan kesegaran sayur dan buah hingga 3 hari. Tambahkan air dingin atau es sehari sekali. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, ini adalah video yang Musibin ambil dari mahasiswa UGM. Jadi mahasiswa UGM melakukan penelitian. Nah, ini cocok sekali kalau besok buat kalian kemah ya. Kalian kemah itu kan mesti nggak mungkin bawa kulkas kan ke dalam kemah, dan ini bisa pakai
yang model pendingin alami tanpa listrik. Nah, ini juga berhubungan, yaitu tentang proyek yang kalian harus kerjakan. Silakan dibuka lembar ketiganya. Kalian bisa menggunakan YouTube yang Miss Idun kasih ya, ataupun kalian bisa mencari ke YouTube yang lainnya. Silakan didesain, ada nama alat ya, tadi ada alat, ada bahan. Langkah yang pertama seperti apa? Silakan didiskusikan. Boleh buka melalui Google yang lain atau YouTube yang lain, boleh. Itu sekreasi kalian. Pokoknya kalian mau mengkreasikan apa, boleh pakai styrofoam ataupun pakai yang lain. Ya. Silakan bisa dilakukan ya. Kelompok satu paham ya apa yang dimaksudkan dengan yang kita tadi ya, pokoknya ya ini tujuannya hanya membuat bahan-bahannya itu selama besok tema itu aman, jadi biar tidak cepat busuk. Kelompok dua juga sudah paham konsepnya ya, konsepnya silakan dicari biar bahannya itu aman. Kalau kemah biasanya berapa hari sih kalian? Kalau kemah 3 ya, nah 3 ini aja tadi 4 hari ya, kayaknya dari video pasti bisa. Jadi kemah nggak sampai musim kita sudah punya pendingin alami. Ya, kelompok 3 sudah paham konsepnya? Tidak. Ya, silakan dicari. Ada alat bahannya, ada langkah kerjanya. Jangan lupa nanti ada desainnya juga. Jadi silakan boleh digambarkan desainnya seperti apa. Boleh lihat di literasi yang lain atau di buku atau di bahan yang disimulasi boleh. Silakan. Nomor 3 sudah ada ide buat seperti apa? Sudah ya, oke. Kelompok 2 sudah ada ide mau pakai apa? Oke, boleh. Kelompok 1 sudah ada idenya ya? Ya, tinggal direalisasikan, digambar, boleh ada yang bagian gambar, ada yang mencari pakai ide apapun. Yang ulang lagi jadi kalau nggak pakai saran kamu nanti bisa menurut ayam itu atau yang ini sendiri atau adanya mau pakai apa ya pakai kan gini jadinya cuma 3 itu nanti prosedurnya sama. Ini mau pakai apa selain styrofoam? Bahasanya nanti boleh cari yang lain bisa cari cluenya itu pendingin alami juga cari ada yang lainnya juga boleh. Nanti cluenya kalau nyari pendingin alami juga yang alami. Oke, bisa didiskusikan ya. Kalau sudah dapat ide, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Sudah dapat sketsanya? Tidak. Bisa digambarkan nggak apa-apa? Ya, bisa digambarkan. Oke,
Oke, saya misalkan. Kira-kira kalau misalnya sudah tahu sketsanya seperti apa, bahannya seperti apa, kira-kira kalian bisa mengumpulkan tugas ini secara real kapan nih kira-kira? Mau kapan? Mau minggu depan? Yakin? Setuju minggu depan apa 2 minggu lagi? Berapa? Siapa yang setuju minggu depan? Minggu depan cuma berdua, yang lainnya? 2 minggu. Oke, karena minggu depan kita mau ada learning ya. Jadi 2 minggu lagi. Oke, jadi kalian bisa dipersiapkan dari sekarang apa yang mau dibeli, apa yang jadi kan masih yang 2 minggu lagi, terus habis kalian seminggu lagi mau hemat, jadi bisa dipakai buat mengawetkan bahan-bahan yang bisa dibawa. Tapi sebelumnya itu Miss Hidun sarankan diuji coba dulu di rumah, ya. Nanti kalian bawa sosis, ternyata di bawah itu kalian ternyata sosisnya nggak mempan, nah itu harus diuji coba, ya. Uji coba dulu. Oke, jangan lupa sketsanya. Jadi kita perjanjiannya adalah 2 minggu akan dikumpulkan. Oke, kalau bisa nanti bisa diuji coba saat kalian uji coba di rumah, difoto, nanti kasih ke Miss Hidun ya. Jadi bagaimana progresnya. Oke, yuk dilanjutkan untuk sketsanya. Ya, silakan dilanjutkan ke sketsa gambarnya. Jadi sketsanya itu gambar bahan yang digunakan, apa nanti produk hasilnya bagaimana. Gitu ya. Oke, bisa. Oke, boleh yang gambar bunga juga boleh, yang gambar siapa aja boleh. Oke. Kira-kira ini bahannya mau beli di mana? Di Superindo. Itu kan sayurnya, alatnya. Toko tani. Toko tani. Mau pakai apa? Ini bahannya. Pakai styrofoam juga. Berarti sama kayak yang di sini ya. Oke, styrofoam boleh. Yang sini mau pakai apa juga? Mau pakai kendi? Oke, bisa. Ya, yang kelompok 3 mau pakai? Oh, kendi juga. Oke, siap. Yuk, silakan bisa dibuat sketsanya. Gitu ya. Jangan lupa alatnya apa aja, bahannya apa saja. Ya, gambar sketsanya bisa digambar di belakang. Ya. Nah, ini dia. Ya, jadi sketsanya itu dibuat dengan proyek kalian 2 minggu ya. Jadi nanti habis ini bisa didiskusikan dengan teman-teman. Oh, pertama kali kita harus beli di mana? Oh, hari apa kita beli? Terus habis itu kapan kita uji coba? Kapan ini? Yang penting 2 minggu ke depan kalian sudah mengumpulkan hasil percobaannya, dicoba dan hasil barangnya. Itu semoga nanti bisa bermanfaat gitu ke depannya. Karena kita tujuannya besok kemah ya. Kemah kita bisa pakai alat penghijau. Oke, silakan 5 menit ya. 5 menit untuk mengerjakan sketsanya. Sudah kan? Udah. Oke. Ya, sketsanya bisa diselesaikan. Yang gambar Janeta. Besok emang mau bawa apa? Emang tugas utamanya bikin sayur nggak sih? Yang makanan utama. Kalau emang itu bikin utamanya sayur ya? Iya. Biasanya hari kedua. Oh, hari kedua. Nah, itu bisa alatnya ini besok kita bisa bawa. Lumayan ya, bisa bawa. Tapi pasirnya, kalau pasirnya nggak usah bawa dari rumah, bikin aja.
Iya, biasanya pasiennya ngekop aja. Dari sananya, dari bawah kita pasang tenda itu bisa. Dulu. Oke, sebentar lagi. Oke, ya sebentar lagi. Kelompok sini juga sebentar lagi ya. Oke. Bapak jadi Pak masih? Oke, sebentar lagi. Oke. Nanti Miss Indu minta tolong untuk kelompok 3 ya, mewakili hasil presentasinya kira-kira nanti berupa apa ya gitu. Jadi nanti next buat pertemuan berikutnya nanti bisa kelompok lain juga melihatkan hasil. Tapi untuk sementara nanti kelompok 3 dan kelompok 3 dulu untuk mengemukakan hasil idenya untuk dia pendingin tradisional atau tanpa listrik. Oh, Indonesia Raya dulu, silakan semuanya berdiri ya karena tepat jam 10 kita Indonesia Raya. kasih, silakan kembali. Oke, kelompok 3 sudah selesai? Oke, ya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Boleh teman-teman melihat hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, yuk silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita di sini mau mempresentasikan pemimpin alami. Perkenalan dulu ya. Aku Sani. Aku Noel. Jadi yang pertama ada Indonesia. Yang kedua ada kalung kecil. Apa yang pertamanya? Suaranya agak keras? Nah, ya alatnya apa aja? Bisa di-share teman-teman? Kendi besar. Kendi kecil. Oke, terus bahannya apa aja? Yang pertama ada air dingin, kedua pasir, Pasir. ketiga sayur Oke. Terus langkah yang pertama. pertama masukkan pasir ke dalam tepung. Pasirnya setengah, kedua masukkan pasir sisa ke sekeliling kendi yang lebih kecil. Ketiga masukkan air dingin ke dalam pasir. Kelima, jika sudah bisa dimasukkan sayur dan bubuk. Oke, yuk bisa dilihat sketsanya. Oke, jadi ini ada gambar yang pertama tadi ya. Bisa diterangkan kembali ke teman-teman ya. Bisa teman-temannya mungkin bisa lihat ya. Sketsa yang akan di. Nah, boleh Suami menjelaskan lagi? Yang pertama itu
dari diskusi kelompok 3 yaitu menggunakan kendi. Jadi konsepnya hampir mirip sama styrofoam ya. Dia cuma pakai kendi karena mungkin kalau besok waktu kemah enaknya bawa kendi sekali ya kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, gimana Cici? Kira-kira seberapa besar ya angka yang Digunakan. Oke, seberapa besar kira-kira? sesuai kebutuhan? Berarti kalau sesuai kebutuhan itu berarti berapapun ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang berapapun. Oke. Jadi ya, oke. Jadinya cukup menarik. Masih kalau kami akan menggunakannya masing-masing. Oke, ya berarti ini adalah ide yang menarik, bisa dicoba ya. Berarti sama kayak kelompok 2 juga pakai kendi. Nanti besok yang kelompok 1 pakai styrofoam. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, terima kasih suami, tante, dan Rafael ya. Sebenarnya pada dasarnya memang hampir mirip semua ya. Pendapat dari kelompok 1, 2, dan 3 yaitu memakai alat mediasi pasir dan air supaya dia tetap perpindahan kalornya atau dia tidak menyerap terlalu banyak kalori sehingga yang ada cairan di situ bisa awet lama kayak gitu ya. Terima kasih, ini sangat ide bagus ya, bisa digunakan besok kita waktu kemah. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Bisa ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, yuk kita akan mereview ulang. Tadi kita yang pertama yaitu sudah belajar tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang pertama yaitu adalah perpindahan konduksi. Yang kedua konveksi. Yang ketiga radiasi. Nah, terus habis itu juga ada alat-alat yang digunakan untuk perpindahan kalor. Yang pertama apa? Tadi alat-alatnya contohnya ada lemari es, terus apa lagi? Termos, terus apa lagi? Masih ingat? Kompor oven, terus apa lagi? Setrika. Nah, habis itu kalian juga ada tugas lagi dari di sini tentang proyek. Proyeknya akan dikumpulkan berapa lama? 2 minggu lagi. Berarti di awal November ya, di awal November kita akan kumpul. Terus habis itu nanti jangan lupa foto lagi ya. Jadi di foto yang sudah selesai ya gitu. Minggu depan kita akan ulangan harian ya. Jadi sebelum kan minggu depan kalian ada learning, sebelumnya itu nanti ada ulangan, lalu habis itu ada presentasi hasil yang ini tadi kayak gitu ya. Jadi tolong dipersiapkan baik-baik. Terus kalau masih belum paham nanti bisa ditanyakan sama Miss gitu. Untuk mengakhirinya kita kan tadi di awal sudah ada kuis uji coba. Nah, Miss Yudun ingin memahami atau ingin mengetahui kalian seberapa besar penangkapan untuk materi ini, yaitu dengan soal terakhir ya. Soal terakhirnya silakan dikerjakan, tidak usah takut salah betulnya, ini hanya untuk memahami seberapa besar kalian pemahaman tentang hari ini. Oke, lalu ini ada LKPD-nya ya, Miss Yudun ambil kembali untuk Miss Yudun nilai nanti ya. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Ada 8 soal, tinggal saja ya, Pak. Oke, ya, silakan dikerjakan. Besok kamu dikasih tahu Devina, hari ini kita ngapain saja ya. Jadi nanti tolong Bintang sebagai ketua kelas nanti memberitahu Devina apa yang kita lakukan ya. Oke, ya silakan dikerjakan dulu untuk soal tesnya. Ada 8 soal pilihan ganda, silakan dikerjakan.
soal tes hari ini akan Miss Gunun berikan hari Senin ya. Hari Senin akan tahu lesonnya seperti apa. Jadi dikerjakan saja. Sudah? Oke, tunggu teman-teman yang lain ya. Tunggu teman-teman yang lain, masih ada waktu 5 menit. Oke, tunggu teman-teman yang lain. Sudah? Yang sudah bisa ditentukan? Sudah ya. Yang belum nggak apa-apa, masih ada waktu 3 menit. Oke, dipastikan. Ya, dipastikan. Oke, ini belum ditulis nama. Nama dulu ditulis ya. Oke, namanya, oh bisa ya belum ya. Oke, namanya sudah. Oke, sudah semuanya. Oke, misi dunia dulu ya. Barangkali ada yang belum terisi. Oke, ya, mesti dicek ulang dulu. Oke, ini sudah semua. Nanti hari Senin ya, sesuai yang Miss Ibu bilang, hari Senin Miss Ibu akan memberikan ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, luar biasa sekali. Kita bisa tahu ya, jadi kita tadi sudah belajar tentang perpindahan kalor. Habis itu juga kita ada yang lihat video, terus habis itu juga kita
merefleksikan kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran yang model seperti ini? Apakah bisa dipahami atau lebih suka yang bagaimana? Untuk kelompok 1 suka yang model belajar yang bagaimana? Oke, Janeta video. Alin apa? Video juga. Oh, hangout atau tertulis ya. Kalau Heaven video, video juga, video. Terakhir, bagian apa? Oh, berarti suka yang menggambar-gambar ini ya. Kalau Suami menggambar juga, tetap hangout ya. Jadi ada yang hangout, ada yang suka video, ada yang suka menggambar, itu semuanya bisa dilakukan kayak gitu ya. Jadi dengan harapan kalau kalian belajar itu juga bisa sesuai dengan keinginan. Jadi kayak gitu. Jadi model belajar seperti apa, yang penting tujuannya sama kayak tadi itu ya. Terus habis itu hari ini happy ya kayak gitu. Besok kita berjumpa lagi minggu depan hari Senin dengan pelajaran IPA yaitu tentang kisi-kisi ulangan ya, kisi-kisi ulangan dulu, terus habis itu minggu depannya lagi kita presentasi lagi ya, presentasi hasil penelitiannya gitu kayak gitu. Oke, ya terima kasih Pak Presiden, terima kasih untuk hari ini, kalian hebat. Jangan lupa motivasi dari Kak Garin ya tadi ya. Garin apa tadi motivasinya? Tentang tersenyum apapun yang terjadi, karena senyum adalah sedekah. Kita tutup juga dengan doa dipimpin oleh ketua kelas kita Bintang ya. Oke, silakan Bintang. Sebelum menutup pelajaran mata pagi hari ini, mari kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Misi mengucapkan semoga ilmu pada pagi hari ini bermanfaat kayak gitu ya, bermanfaat dan kalian juga bisa merealisasikan ya. Jadi kayak berarti besok waktu kemah juga bisa bermanfaat. Oke, jika ada di sini ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Thank you, see you, goodbye.